Jadi selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan kita kedua. Hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2021. Ini merupakan hari pertemuan kedua kita dalam program kerja KKNT Undiksa tahun 2021. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini dan meluangkan waktunya. Jadi, jadi saya izin share screen untuk topik hari ini. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat, Shirley. Baik, terima kasih Mauri. Jadi hari ini sesuai dengan janji kita kemarin bahwa topik hari kedua ini yaitu asupan gizi seimbang selama pandemi COVID-19. Di mana setelah kita minggu lalu membahas bagaimana daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19, sekarang kita melakukan suatu pencegahannya dengan melalui asupan gizi seimbang selama pandemi COVID-19. Baik, saya lanjutkan. Jadi, secara keseluruhan bahwa untuk asupan gizi seimbang itu pasti berkaitan dengan nutrisi yang tepat, di mana pada pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga gimana sih nutrisi yang tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, apabila daya tahan tubuh kita sudah baik, sudah dapat bekerja dengan baik, itu pasti kita dapat mencegah adanya penyakit. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ataupun menjaga daripada daya tahan tubuh itu bisa melalui asupan nutrisi yang tepat dengan pola makan gizi seimbang. Nah, pola makan gizi seimbang itu apa aja? Jadi bisa itu harus dilengkapi dengan adanya makronutrien dan juga mikronutrien dengan komposisi yang tepat. Nah, makronutrien itu apa aja? Jadi makronutrien itu adalah suatu nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak, misalnya karbohidrat, protein, dan juga lemak. Lalu kalau mikronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan di dalam tubuh namun dalam jumlah yang sedikit seperti vitamin dan mineral. Jadi dalam suatu pola makan gizi seimbang itu dapat dikatakan seimbang apabila kedua komponen ini yaitu makronutrien dan juga mikronutrien itu saling melengkapi. Walaupun mikronutrien itu kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi itu harus tetap ada di dalam asupan gizi kita. Nah, tidak lupa juga di kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus dituntut dalam memperbanyak asupan protein, di mana asupan protein itu dapat meningkatkan imunitas dan juga energi kita. Dan tidak lupa juga apabila kita sudah melakukan segala rangkaian asupan dari nutrisi yang tepat, kita perlu tidak lupa untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kalau misalnya ini dilupakan, asupan nutrisi yang kita terima itu pun tidak secara optimal kita akan terima manfaatnya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah mencuci tangan sebelum makan ataupun mengolah makanan yang bersih dan baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu gimana sih hubungan antara pola makan dan juga dengan imunitas. Ya, tadi kita ngomongin meningkatkan daya tahan tubuh, itu aja ya, meningkatkan daya tahan tubuh melalui pola makan yang sehat. Nah, ternyata dari penelitian itu menyatakan bahwa hampir 70% saluran pencernaan itu berpengaruh terhadap sistem imun tubuh kita gitu. Jadi kita lihat dari skemanya ini aja langsung. Jadi semoga terlihat dengan jelas. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada skema atau ilustrasi, ada healthy gut, itu artinya saluran usus yang sehat, dan juga di sini ada usus yang terganggu. Nah, di usus yang sehat, di lingkungan usus yang sehat, di mana usus itu kan
panjang ya, saluran pencernaan itu juga panjang dari mulut sampai dengan anus. Itu merupakan saluran pencernaan. Di mana di usus sendiri itu paling banyak terjadi proses pencernaan. Di mana di usus sendiri itu banyak ada lapisan, di mana ada lapisan lumennya, mukus, ada epitelialnya, lalu ada bagian dari lamina propria, di mana lamina propria ini banyak mengandung adanya sistem imun di sana. Jadi di usus sendiri, itu ada fili-fili. Kalau misalnya kita lihat di handuk misalnya, handuk itu kan ada kain-kain yang berdiri. Nah, kain-kain berdiri itulah dianggap fili misalnya di usus itu. Nah, di usus tersebut kan ada fili. Fili tersebut itu banyak adanya bakteri jahat dan juga bakteri baik. Nah, bakteri-bakteri baik tersebut apabila kita memberi makanan yang baik terhadap bakteri-bakteri tersebut, atau dengan kata lainnya kita mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat, seperti itu bakteri baiknya akan bekerja dengan baik dan secara optimal, sehingga diharapkan bahwa sistem imunitas tubuh itu pun juga akan bekerja secara optimal dan bisa juga meningkatkan sistem imun kita seperti itu. Lalu bagaimana apabila lingkungan daripada usus tersebut terganggu, misalnya pada orang-orang yang menggunakan antibiotik dalam jangka panjang, lalu diet yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan anjuran, lalu hygiene-nya kurang, adanya polutan, bahkan adanya virus, itu dapat menyebabkan adanya disbiosis. Jadi disbiosis itu apa? Jadi dia berkurangnya daripada bakteri baik dan juga kondisi di mana meningkatnya bakteri jahat. Nah, andai kata ini misalnya bakteri baiknya itu adalah yang hijau dan yang warna ungu ini merupakan bakteri jahatnya. Jadi dia komposisinya itu lebih banyak bakteri jahatnya, sehingga bakteri jahat ini uh, dapat merusak daripada barrier epitelialnya, itu di mana kalau misalnya itu rusak, epitelium tersebut rusak, sehingga dapat bakteri jahat ini akan masuk ke dalam bagian lamina proprianya, di mana di bagian lamina propria tadi yang seperti saya sudah jelaskan tadi itu mengandung adanya sistem imun. Jadi kalau misalnya bakteri jahat ini banyak masuk ke dalam lamina proprianya itu karena bagian daripada epitelium tersebut rusak, sehingga imun kita itu akan banyak dihancurkan daripada bakteri jahatnya tersebut, sehingga lebih mudah untuk mengalami adanya suatu infeksi, baik infeksi virus, kuman, ataupun jamur seperti itu. Jadi secara tidak langsung bahwa pola makan itu sangat mempengaruhi daripada sistem pencernaan kita. Baik, selanjutnya yaitu, nah, andai kata ini adalah bakteri baik, di mana dia berperan penting dalam proses pencernaan dan juga sistem imun tubuh. Jadi kalau misalnya bakteri baik ini bekerja secara optimal seperti yang di slide sebelumnya, itu dapat saluran cerna kita itu dapat sehat sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Lalu di sini juga di dalam bakteri baik itu ada namanya probiotik dan juga prebiotik. Jadi probiotik itu apa? Probiotik itu adalah bakteri baik yang hidup di dalam usus, di mana dia itu berperan dalam segala proses pencernaan dan juga mendukung daripada kesehatan usus dan imunitas kita. Jadi jadi tumbuhan-tumbuhan apa aja yang mengandung probiotik itu, misalnya ada tempe yang paling sering kita temui, lalu ada kimchi, mungkin teman-teman yang suka makan Korea pasti tahu makanan fermentasi tersebut. Lalu selain itu ada namanya prebiotik juga. Nah, prebiotik ini merupakan makanan bagi para bakteri baiknya gitu. Jadi prebiotik itu adalah makanan daripada bakteri baiknya.
di mana biasanya makanan yang mengandung prebiotik ini itu banyak mengandung serat, misalnya apa namanya ini? Misalnya ada pisang gitu, ada leafy greens atau sayuran hijau, lalu ada bawang bombay dan juga bawang putih. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mikirin gimana ya caranya kita makan harus mengandung probiotik dan juga prebiotik. Teman-teman bisa kombinasiin misalnya memasak tumis gitu, tumis kangkung itu pasti udah dilengkapi. Kita numis pasti ada garlicnya, ada bawang putihnya, lalu sayuran hijau bisa dari kangkung dan juga kita bisa selingi dengan proteinnya yaitu melalui tempe. Jadi komposisi dari probiotik dan prebiotiknya itu ada di setiap makanan kita. Jadi kalau misalnya kita konsumsi makanan yang banyak mengandung probiotik dan juga prebiotik itu juga dapat meningkatkan daripada kesehatan saluran cerna kita. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana proses daripada sistem imun itu berpengaruh terhadap bagaimana pola makan dan asupan gizi tersebut mempengaruhi sistem imun kita. Jadi sekarang kita bagaimana sih caranya mengatur pola makan sehat untuk mendukung daripada imunitas tubuh kita. Nah, kalau di Kemenkes sendiri itu ada sejenis piramid, yaitu piramid gizi seimbang, dia bentuknya kayak segitiga, jadi yang dimana dari bawah sendiri itu yang paling lebar, itu artinya yang paling banyak dibutuhkan dalam asupan gizi kita, lalu yang semakin mengerucut ke atas itu artinya semakin dikit yang kita perlukan di dalam tubuh. Nah, yang paling banyak tentunya air putih ya, sehari minimal 8 gelas, lalu dilanjutkan dengan makanan pokok 3-8 porsi, lalu sayuran dan juga buah-buahan itu 3-5 porsi, dan yang paling sedikit paling atas yaitu protein, baik protein nabati ataupun protein hewani dalam jumlah 2-3 porsi. Itu untuk pola makan gizi seimbangnya. Lalu kita juga harus memperhatikan daripada komposisi makanan. Nah, di Kemenkes sendiri juga ada namanya isi piringku. Nah, di isi piringku ini kayak kita dibuatkan pola di dalam piring. Semoga teman-teman di rumah juga sudah pernah menerapkannya dan sudah pernah tahu sebelumnya. Jadi di dalam piring tersebut kita bagi tiga sisi. Jadi sepertiganya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu bisa ya nasi yang paling sering kita makan ya, yang paling sering kita temui. Mungkin teman-teman yang ada yang diet bisa diganti shirataki gitu. Lalu di sebelahnya sepertiganya lagi bisa dikasih sayuran, dan juga di sepertiganya lagi itu dibagi dua, ada bagian lauk pauk dan juga buah-buahan. Lauk pauk ini bisa yang banyak mengandung protein, itu protein ataupun lemak, dan juga buah-buahan. Jadi nggak bisa nih teman-teman kayak makan di warteg. Kalau misalnya pingin asupan gizi seimbang, tapi kita makannya kayak di warteg, itu kayak nasi di dalam satu piring penuh, lalu di atasnya ada tempe, tahu, kecap, lalu kerupuk, kayak gitu nggak bisa. Jadi itu belum termasuk daripada gizi seimbang, karena kan nasinya banyak banget gitu kan, sedangkan nasi itu cukup sepertiga aja di dalam piring kita. Itu lalu proteinnya dikit banget gitu kan. Jadi itu cara kasarnya itu tidak seimbang ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga komposisi ini supaya asupan yang kita terima itu juga baik. Nah, tidak lupa juga untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Walaupun kita menggunakan garpu ataupun sendok, kita harus tetap mencuci tangan sebelum makan. Lalu minum air putih juga sebelum dan sesudah makan, dan diselingi juga dengan melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Jadi supaya seimbang antara input dan outputnya gitu. Nah, setelah itu tidak lupa juga untuk kita mengatur pola makan. Nah, selama kita makan sehari-hari, kita juga harus mengatur waktu-waktu kapan aja kita bisa makan. Misalnya kita utamanya itu kita makan sehari itu 3 kali. Gitu. Sehari 3 kali, yang pertama itu sarapan di pagi hari itu nggak boleh di skip ya, karena banyak teman-teman yang mungkin nge-skip
daripada sarapan atau mungkin orang yang tidak terbiasa sarapan, atau ada yang bangun siang, itu pastinya sering banget yang skip daripada sarapan. Jadi sarapan itu bisa sarapan itu bisa berlangsung dari jam 7 sampai jam 8 pagi. 8 pagi, di mana sarapan cukup yang ringan-ringan aja bisa. Misalnya di sini ada oatmeal gitu ya, dicampur dengan blueberry dan juga pisang gitu ya, ringan-ringan aja, atau mungkin bisa roti gitu. Jadi kebutuhan kalori di pagi hari itu tidak begitu banyak ya, itu 300 kilokalori. Lalu mungkin setelah sarapan kita di 3 jam berikutnya ada sedikit lapar, kita bisa selingi dengan snack sehat. Biasanya snack sehatnya kalau bisa yang mengandung fiber yang banyak, amino serat yang banyak, bisa pepaya ataupun jeruk gitu. Cukup 100 kilokalori aja untuk snacknya. Lalu di siang hari yang penting yaitu makan siang hari jam 12 sampai jam 13 biasanya. Jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, itu tuh kebutuhan kalorinya lebih banyak, itu 600 kilokalori. Karena kan kita sebelumnya sudah melakukan aktivitas dan setelah itu pasti akan melakukan aktivitas kembali. Nah, mungkin bisa juga diselingi juga dengan snack, yaitu opsional aja. Dan yang terakhir, kita bisa makan malam, di mana kebutuhan kalorinya itu tidak sebanyak pada siang hari ya, itu 400 kilokalori aja. Dan diusahakan biasanya makan malam itu usahakan sampai jam 7, biasanya jam 6 sampai jam 7 malam. Supaya jarak antara tidur malam dan juga makan malam itu lebih lama. Nah, jadi teman-teman pada intinya untuk atur pola makan ini harus itu mutlak 3 kali dalam sehari. Nggak boleh ada yang di skip. Jadi diusahakan supaya kita makannya, walaupun makannya dikit, tapi lebih baik teratur gitu. Lebih baik makan dikit tapi teratur dibanding makannya banyak tapi tidak teratur, misalnya cuma makan siang dan makan malam aja gitu, tapi dalam komposisi yang banyak itu juga tidak baik gitu. Jadi lebih baik makannya sedikit tapi teratur sesuai dengan waktunya. Jadi selanjutnya yaitu, nah kita di awal-awal pandemi pasti sering mendengar kayak agak parno gitu ya, gimana ya caranya meningkatkan daya tahan tubuh, apakah harus memperbanyak sayuran dan buah-buahan gitu, ya kan? Sebenarnya konsumsi buah dan sayur itu penting gitu dalam sehari-hari dalam memenuhi gizi kita, namun pastikan sebelumnya kita juga udah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu mencakup dari makronutrien dan juga mikronutrien, kayak asupan protein dan juga lemak dan karbohidratnya juga harus terpenuhi sebelumnya gitu. Jadi perhatikan juga asupan protein baik hewani ataupun nabati. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir bahwa sebenarnya sayuran dan buah-buahan itu banyak juga yang sebenarnya sudah mengandung daripada karbohidrat dan juga protein. Misalnya aja contohnya adalah kacang panjang. Kacang panjang itu sebenarnya juga ternyata udah mengandung protein dan juga karbohidrat. Selain dia sudah mengandung mineral dan vitamin. Jadi teman-teman bisa kombinasiin aja supaya asupan gizi kita itu tetap seimbang dan terpenuhi secara baik. Nah, selanjutnya di awal pandemi juga mungkin di sekitar bulan Maret, April, Mei tahun 2020 awal pandemi itu kita pada parno untuk apakah kita perlu ya minum vitamin suplemen vitamin dengan dosis tinggi, misalnya adalah vitamin C dengan 1000 mg. Jadi memang vitamin C 1000 mg itu adalah yang biasanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kita harus pastikan bahwa mengkonsumsi makanan kita sehari-hari itu juga harus terpenuhi, yaitu harus sesuai dengan gizi seimbang dan jumlah makanan yang teratur dan mendapat berbagai daripada variasi jenis makanan. Jadi jika sumber bahan makanan itu tidak mencukupi
dari makanan-makanan yang kita makan itu tidak tercukupi vitaminnya, baru kita bisa menambahkan dengan suplementasi. Nah, menurut angka kecukupan gizi atau AKG daripada vitamin C sendiri itu sebenarnya sehari itu hanya diperlukan 90 miligram sampai 100 miligram di dalam tubuh kita per harinya. Jadi kalau bisa akan lebih baik itu dipenuhinya dengan bahan makanan yang bersumber dari vitamin yang bersumber uh, yang banyak mengandung vitamin C gitu. Karena apabila kita mengkonsumsi suplemen vitamin C dengan dosis yang tinggi, misalnya ada yang 500 miligram atau 1000 miligram, dan itu di kita minum setiap hari, itu juga pasti akan menimbulkan efek samping. Jadi apapun yang berlebihan dan apapun yang kekurangan, itu pasti akan menimbulkan suatu efek. Nah, efek samping dari vitamin C dosis tinggi itu seperti adanya diare, muntah, nyeri ulu hati, sakit kepala, dan juga insomnia. Jadi kita usahakan hindari hal seperti itu dengan mungkin bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin C aja itu sudah cukup. Misalnya ini ada 10 makanan yang paling top itu yang mengandung vitamin C. Misalnya yang paling sering kita ketemui mungkin jeruk itu dalam satu cupnya aja itu udah mengandung 96 miligram. Jadi sebenarnya udah tercukupi ya satu jeruk itu um, untuk kecukupan vitamin kita dalam perharinya. Lalu ada pepaya juga. Jadi pepaya ternyata selain dapat memperlancar dari sistem pencernaan kita, juga ternyata mengandung vitamin C yang cukup banyak, itu 88 miligram. Dan kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, mungkin bisa kiwi. Kiwi lebih tinggi lagi vitamin C-nya, yaitu 167 miligram. Jambu juga 377 miligram, dan makanan yang lain masih banyak yang mengandung vitamin C. Mungkin teman-teman bisa coba nanti. Nah, selain itu juga di awal pandemi juga banyak rumor bahwa jahe, kencur, dan kawan-kawannya itu apakah efektif dalam meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Jadi untuk jahe sendiri itu memang memiliki suatu antioksidan yang kuat, di mana antioksidan yang kuat itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga mengurangi peradangan. Dan dia juga mempunyai suatu zat yaitu gingerol namanya, di mana gingerol ini dapat menurunkan risiko infeksi dan menghambat pertumbuhan daripada bakteri. Di mana jahe ini boleh dikonsumsi sebagai bumbu atau minuman, misalnya minuman yang paling terkenal dari olahan jahe yaitu wedang jahe. Namun utamanya kita harus tetap memperhatikan daripada gizi seimbang kita. Jangan kita menompersatukan jahe ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi asupan gizi kita kurang ya sama aja gitu. Begitu pula juga dengan spesies dari kurkuma, yaitu temulawak, kunyit, kencur, itu mengandung namanya zat kurkumin, di mana kurkumin ini mampu menurunkan inflamasi, menghambat replikasi virus, dan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi memang baik untuk digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi temulawak, kunyit, kencur ini dapat dikonsumsi sebagai tambahan dalam bumbu makanan. Biasanya kunyit ataupun temulawak kencur itu sering digunakan dalam bahan-bahan jamu ya, tapi kalau bisa itu juga jamu itu baik, tapi kalau bisa jamu yang memang diolah sendiri, maksudnya diolah dari bahan aslinya gitu, bukan yang dalam sasetan, karena dalam sasetan pun pasti biasanya ada bahan pengawet ataupun biasanya mengandung zat-zat kimia lainnya ataupun adanya kortikosteroid. Jadi itu memang kurang baik. Kalau misalnya mau mengkonsumsi jamu, bisa membuat sendiri. Itu akan lebih baik. Jadi selanjutnya, nah baru-baru ini kayak di pekan terakhir ini kayak kita lagi hits banget ya susu beruang atau bear brand gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menyembuhkan COVID-19. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu memang benar, di mana susu itu mempunyai salah satu protein hewani namanya asam amino esensial. Jadi kalau misalnya kita konsumsi protein dalam jumlah yang cukup,
itu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi susu itu kandungan utamanya itu protein, gitu, protein dan lemak biasanya. Nah, tapi kalau untuk menghilangkan daripada COVID, menyembuhkan COVID itu belum ada ya penelitian yang menyatakan seperti itu. Harus kita tetap untuk melakukan disiplin pengobatan seperti itu untuk menyembuhkan daripada COVID. Jadi kalau susu sendiri itu belum ada penelitian yang menyatakan bahwa susu dapat menyembuhkan COVID-19. Gitu. Jadi kalau susu dianjurkan sehari itu minum 1 gelas saja sudah cukup. Nah, berikutnya juga ada madu. Madu memang udah dari lama juga, kalau misalnya madu itu dinyatakan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata memang benar. Kalau menurut penelitian sendiri, madu itu mengandung mikronutrien. Jadi mikronutriennya itu ada mineral dan juga vitamin. Jadi dia banyak banget mengandung mineralnya seperti adanya kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau vitaminnya juga ternyata banyak banget, ya ada B2, B3, B5, B6, B9, dan juga vitamin C ya, yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Lalu, dia juga mengandung enzim namanya enzimnya itu glucose oxidase, jadi dia itu berperan dalam penghambatan pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus. Jadi dia pastinya tentu dapat menghambat daripada kalau misalnya ada virus yang masuk seperti itu. Selain itu juga dia mengandung adanya prebiotik fructooligosaccharidia. Jadi itu biasanya digunakan dalam fermentasi di usus besar. Jadi FOS ini merangsang produksi dari bifidobakterial sehingga menyebabkan meningkatkan daripada mikroflora, yaitu bakteri baik di dalam usus. Jadi kalau misalnya bakteri baik di dalam usus itu jumlahnya banyak, pastikan bahwa imunitas di dalam tubuh itu akan baik. Tuh. Nah, setelah kita dari tadi bicara bagaimana pola makan dan juga asupan gizi yang seimbang, lalu makanan-makanan yang kontroversi selama pandemi COVID ini, sekarang kita perlu mengetahui juga makanan apa aja yang harus dihindari selama pandemi ini. Nah, seperti makanan kalengan, seperti yang kita ketahui makanan kalengan itu pasti diperuntukkan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Pastinya dia pasti mengandung adanya pengawet, tuh, zat pengawet. Lalu makanan bergula juga itu dapat menimbulkan penyakit seperti obesitas ataupun diabetes. Jadi itu akan meningkatkan kita keserang adanya virus, karena kita memiliki penyakit penyerta sehingga rentan terinfeksi virus gitu. Nah, makanan tinggi garam juga itu dapat menyebabkan hipertensi. Lalu junk food itu ya memang enak ya gitu. Junk food kita paling sering kita temui dan juga paling mudah kita temui junk food biasanya makanan-makanan bergoreng gitu. Ternyata makanan-makanan yang sehat itu belum tentu makanan-makanan yang enak itu belum tentu sehat ya gitu. Jadi pasti biasanya junk food itu dapat meningkatkan kolesterol. Lalu alkohol juga, alkohol seperti yang kita ketahui udah dari lama juga ya, alkohol itu dapat meningkatkan risiko dari penyakit hati gitu. Jadi walaupun dia bukan penyebab utama, makanan-makanan yang dihindari ini walaupun mereka itu bukan penyebab utama dari suatu penyakit itu muncul, tapi dia itu merupakan faktor risiko yang tertinggi gitu, menyebabkan suatu penyakit. Sehingga mungkin kita bisa hindari ya faktor risiko ini, sehingga kita tidak mudah untuk terkena suatu penyakit. Nah, selanjutnya yaitu tips pengolahan bahan dan juga bahan makanan. Nah, pengolahan bahan makanan ini juga sangat harus diperhatikan untuk kita memperoleh asupan nutrisi yang baik di dalam tubuh kita. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus mencuci bersih dari makanan-makanan yang kita bisa beli
di supermarket ataupun di pasar, kita harus mencuci bersih terlebih dahulu karena kan pasti banyak yang megang-megang kayak gitu ya. Sehingga pasti banyak ada bakteri ataupun kuman. Lalu setelah kita cuci bersih, kita bisa me-organize gitu, mengelompokkan daripada makanan-makanan tersebut karena ada beberapa makanan yang memang kalau misalnya dijadikan satu itu tempatnya dia bakal lebih cepat busuk seperti itu. Jadi itu kalau udah busuk ya pastinya tidak baik lagi untuk dimakan. Nah, pengolahan daripada bahan makanan sendiri itu pun juga harus diperhatikan. Misalnya tidak boleh terlalu matang ataupun tidak boleh terlalu mentah. Biasanya kalau sayur-sayuran ataupun buah-buahan kalau misalnya dimasak itu biasanya memang tidak boleh terlalu matang karena bisa menurunkan daripada gizi yang terkandung daripada buah-buahan dan juga makanan tersebut. Tapi berbeda kalau misalnya daging-dagingan gitu, daging ikan ataupun daging merah, ayam ataupun sapi itu daging merah itu harus dimasak matang gitu, tidak boleh setengah matang ataupun tidak matang gitu karena biasanya kalau misalnya kita mungkin teman-teman yang agama Hindu biasa makan babi gitu ataupun teman-teman yang agama Islam juga makan sapi itu kalau kita SD mungkin kita udah tahu ada namanya parasit Taenia sagiata dan juga Taenia solium gitu pada babi itu kalau misalnya kita nggak masak yang nggak baik tidak dalam kondisi matang itu bisa menyebabkan adanya parasit di dalam usus kita sehingga dapat mengganggu daripada sistem kekebalan imun kita. Nah, selain itu juga kalau misalnya teman-teman masih punya sisa makanan ataupun ada yang mau disimpan gitu, itu lebih baik simpannya di dalam kulkas gitu. Karena di dalam kulkas sendiri itu dipastikan bahwa pasti gini kan, apa namanya, suhunya itu dingin. Jadi kalau suhu dingin itu untuk perkembangan daripada jamur, bakteri, dan juga virus itu akan lebih sulit gitu. Jadi dipastikan untuk menyimpannya itu di dalam kulkas dan tidak lupa juga untuk setiap menggunakan air itu airnya itu air bersih ya, air yang mengalir dan juga air bersih. Air bersih itu yang bagaimana yang tidak berbau, tidak tidak berwarna dan juga tidak ada rasanya. Jadi ini harus secara berkesinambungan harus dilakukan untuk pengolahan bahan makanan. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin sharing tentang sehari-hari dalam pola makan sehari-hari bisa kita diskusikan sekarang. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Mauri. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar, Mauri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mauri. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, sebentar. Baik, pertanyaan saya adalah, apakah lancarnya pencernaan itu menandakan imunitas tubuh yang baik dan terhindar dari virus? Terima kasih atas kesempatannya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mauri atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, Cayani. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya, bagaimana cara memenuhi gizi yang baik untuk orang yang sedang isolasi mandiri ataupun positif COVID-19 agar imunitas baik dan tetap fit? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Cayani dan juga Mauri atas pertanyaannya. Jadi di sini mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mauri terlebih dahulu. Jadi pertanyaan Mauri tadi yaitu apakah lancarnya suatu pencernaan itu menandakan imunitas tubuh yang baik dan juga dapat terhindar dari virus gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukan lancarnya suatu pencernaan ya, tapi yang menandakan
suatu imunitas tubuh kita itu baik. Mungkin karena lancarnya suatu pencernaan itu kan identik dengan kita BAB atau buang air besarnya itu yang rutin setiap hari sekali. Tuh. Jadi kalau misalnya pencernaan kita lancar, setiap hari buang air besar, minimal 1 hari sekali gitu, itu memang bisa menunjukkan kesehatan daripada saluran pencernaan itu benar gitu, menunjukkan kesehatan daripada saluran pencernaan. Tapi itu bukan berarti bahwa itu menandakan daripada imunitas yang baik. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita BAB-nya lancar, itu kan artinya menandakan bahwa terjadi keseimbangan bakteri di dalam usus tersebut. Gitu. Jadi antara bakteri baik dan juga bakteri jahat itu seimbang di dalam usus. Jadi kalau misalnya kondisi daripada bakteri baik di dalam tubuh kita juga baik, itu artinya pertahanan daripada saluran cerna kita itu dapat bekerja secara optimal dalam memerangi suatu penyakit baik akibat dari virus, bakteri, ataupun jamur. Sehingga dapat dikatakan bahwa imunitas itu dapat baik gitu, dapat bekerja dengan baik. Lalu jadi pada intinya kalau misalnya lancarnya suatu pencernaan atau biasa disebut juga dengan sering buang air besar, itu tidak selalu yang menandakan imunitas tersebut baik, karena kita juga perlu melihat dari lancaran suatu pencernaan itu apakah BAB kita itu tergolong sering atau tidak gitu. Apalagi disertai dengan tanda-tanda yang abnormal seperti misalnya ada konsistensi dari tinja yang terlalu cair ataupun adanya darah, disertai darah, atau mungkin tinjanya tersebut warnanya pucat. Jadi itu kita curiga adanya indikasi-indikasi lain, misalnya ada infeksi daripada bakteri atau cacing yang dapat meningkatkan gerakan peristaltik daripada usus sehingga lebih mudah untuk BAB gitu. Jadi nggak selamanya ya kalau lancarnya suatu pencernaan itu ditandakan bahwa imunitas kita itu baik atau bakteri di dalam usus kita itu seimbang gitu. Jadi kita harus perhatikan juga komponen-komponen yang lainnya. Tuh, apakah bisa menjawab Mauri dari pertanyaannya tadi? Baik, Shirley, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Jadi, terima kasih Mauri. Jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan daripada Cahyani. Jadi pertanyaannya Cahyani itu bagaimana cara memenuhi gizi yang baik untuk orang yang sedang isolasi mandiri ataupun positif COVID supaya tetap imunitasnya baik dan tetap bisa fit. Jadi kalau untuk pasien pastinya akan berbeda. Untuk kepenuhan gizinya itu pasti akan berbeda dibandingkan sama orang yang sehat. Jadi kalau dari tadi yang kita bicarakan, yang dari tadi saya sharing itu merupakan mengenai gizi seimbang, komposisi ataupun pola makan itu merupakan suatu pencegahan bagi kita yang masih sehat itu. Tetapi kalau kita di sekitar kita ada yang positif ataupun kita sendiri positif gitu, akan berbeda pastinya. Seperti kalori intake-nya itu pasti akan bertambah, lalu proteinnya biasanya akan lebih tinggi dan juga lebih banyak protein hewani. Untuk vitamin dan mineral pasti itu akan dibutuhkan dalam dosis yang lebih tinggi lagi, dan pastinya semua harus dalam pengawasan dokter, karena biasanya pasti sudah diberi petunjuk atau guideline gitu untuk makanan apa saja yang boleh dimakan dan juga apa saja yang tidak boleh dimakan selama isolasi mandiri ataupun sama positif COVID tersebut gitu. Lalu biasanya pasti dibantu juga dengan konsumsi obat-obatan. Kita juga orang-orang dengan COVID-19 ataupun orang-orang dengan isolasi mandiri itu harus disiplin juga mengkonsumsi obat-obatan, dan juga asupan nutrisi juga itu harus terpenuhi dengan baik. Yang penting intinya itu harus tetap memperhatikan gizi yang terpenuhi dengan baik dan ditambah juga suplementasi biasanya untuk sebagai imun booster. Sekian dari jawaban saya. Untuk Cahyani, apakah menjawab?
sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Cayani dan juga Mauri karena waktunya sisa lagi 5 menit. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Dari saya sudah tidak ada, Shirley. Terima kasih. Baik, terima kasih Mauri. Jadi karena waktunya sudah lebih udah 1 menit tidak ada yang bertanya, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di dalam pertemuan ini. Semoga informasi yang saya berikan tadi bermanfaat dengan baik dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Terima kasih. Teman-teman yang sudah tidak memiliki kepentingan bisa meninggalkan room.